Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara hadzal qur'an wa dinil haqq ghufira lahu li dhanbi wa ghufira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal haji wal umrati labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika la. Al ayat sadaqallahu azim. Wal mutaramin wal mutaramat rahimakumullah, ahlan wa sahlan bi hudurikum pada al mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Sobiri yang kula hormati dan kula ta'zimi dan saya muliakan dan barokah dan fatwa Bapak Ibu, dan tak lupa pula pada seluruh tamu undangan khususnya dari keluarga besar Ikatan Warga Saniyang Baka Kabupaten Cilacap dan yang tidak bisa sebut satu persatu, dan tak lupa pula pada tamu undangan wabil khusus pada seluruh warga khususnya di lingkup RT 03 RW 8 yang saya takdimi dan saya muliakan dan tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya takdimi pula. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan tamu undangan telah hadir memenuhi untuk panggilan undangan ini dalam acara Walimatus Syafar Ibunda tercinta mertua kami yaitu Ibu Sulastri. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semua menjadikan barokah manfaat fitni fitun ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keijabah kecipretan untuk bisa tindak Mekah untuk rukun Islam yang ke-5. Allahumma amin. Kedua, salawat salam kita haturkan, kita mahabbahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petuah beliau, syafaat beliau kita nanti akan syafaat yaumul mahsyar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami dari moderator untuk seluruh rangkaian untuk MC saya untuk memaparkan untuk acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu untuk Al-Quran yaitu qiraatul Al-Quran, yaitu yang ketiga sambutan dari Sahibul Hajat Walimatus Syafar atau yang mewakilnya, yang selanjutnya yaitu Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Sobirin yang sabadimi. Mudah-mudahan nanti barokah untuk tausiahnya menjadikan manfaat buat kita semua dan menjadikan ilmu yang manfaat Pak Kiai. Yang selanjutnya yaitu doa dan terakhir yaitu penutup. Marilah buka acara Walimatus Syafar ini di kediaman ibunda tercinta yaitu Ibu Sulastri dengan ilmu syifa. Biridho ya Allah assalamualaikum wa nafa'ana biratika hadi ayati wal asma'i do'aja syirmul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan surah Al-Qur'an, surat Tilawatul Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mas Zaki. Kepadanya kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. Terima kasih dalam pembacaan qiraatul Quran kepada Al-Ustaz Zaki. Mudah-mudahan dalam qiraatul Al-Quran ini menjadikan barokah, manfaat dan nambah iman Islam kita, Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Swahibul Bait atau yang mewakili pada Al-Mukarram Al-Ustaz Hari Apriantoni. Kepadanya beliau kami persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, segala puja dan puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan rahmat, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat sama-sama mengikuti acara Walimatus Safar, terutama dari ibunda kami yaitu Ibu Sulastri. Kami selaku keluarga, mewakili dari pihak keluarga, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya, sehingga insya Allah dengan acara ini apa yang bisa menjadi pelega dari hati ibu kami, sekiranya ada permohonan maaf, kesalahan-kesalahan dan kekhilafan yang selama ini telah dilakukan oleh ibunda kami, mohon sekiranya ibu-ibu dan bapak-bapak sudi memaafkannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Seandainya ada tambahan dari yang lainnya, mungkin Mas Sugeng. Apunten ya Bu, rapel kada sangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ahlan wa sahlan hadrikum dan seluruh tamu undangan, saya mewakili dari Sohibul Bait atau Walimatus Syafar ibunda tercinta kami, yaitu Ibunda Sulastri. Pertama, jazakumullah khairal jaza katsiran pada ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa hadir keikhlasannya untuk memenuhi undangan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan keberkahan kedatangan ibu-ibu semua lumayan buat kami dan khususnya buat ibu-ibu semua, Allahumma amin. Yang kedua, jika tata atau mungkin prasarana yang kurang berkenan, mohon maaf nggih, apunten lemprakan nggih Bu, tambah anget nggih. Nah, dilemprakan di sini walaupun kita yang penting niat kita bismillah thalabul ilmi fardhul muslimin muslimat, kita belajar mencari ilmu sarang-sarang yaitu pada Al-Mukarram Bapak Kiai. Nanti monggo nyuwun tausiahipun, mudah-mudahan apa-apa yang kita inginkan khususnya khusus pada ibunda kami Ibu Sulastri jadikan calon haji yang mabrur, Allahumma amin. Yang selanjutnya saya mohon maaf ya apabila ada nanti ukur rampenya atau kurang berkenan nanti dari Bapak Ibu semua, kami mohon maaf dan secara pribadi dan secara keluarga. Terima kasih dari kami mewakili dari keluarga atau Sohibul Bait Walimatus Syafar. Apabila ada tutur kata kurang berkenan, ketuk tekan kelapa nekrang matuk yang ngapura, kupat dute santen nekrang ngapunten, siji loro telu ojo lali karwaku, 1 2 3 jangan lupa sama saya, 1 2 3 don't forget me, wait istinaini salasa latang sani. Terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sambutannya pada Bapak Hari dan Bapak Sugeng selaku perwakilan dari Sohibul Bait Walimatus Syafar ibunda tercinta yaitu Ibu Sulastri. Acara selanjutnya yaitu acara yang dinanti-nantikan pada Bapak Ibu semua, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan pada Al-Mukarram Hadratul Syekh Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Sobirin selaku koordinator di Yayasan Al-Azhar. Mudah-mudahan kita midhangaken nggih untuk tausiahnya, mudah-mudahan menjadikan tambah iman Islam kita, menjadikan takwa kita, menjadikan mudah-mudahan calon haji yang mabrur, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hadratul Syekh Bapak Kiai Haji Muhammad Sobirin, kepadanya kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa
ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد yang kami hormati Ibu Sulastri yang insya Allah akan menunaikan ibadah haji besok berangkat dari Cilacap hari Ahad jam 6 insya Allah atau jam setengah 7 berangkat menuju Donohudan. Yang kami hormati pula sesepuh bini sepuh di lingkungan RT 3 RW 8 Kelurahan Tegalreja Cilacap Selatan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya dalam kenikmatan kesempatan kita bisa hadir di tempat ini, juga sehat, dan juga tidak kalah penting adalah nikmat iman Islam, dan juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat aman. Insya Allah kita semua sedang merasakan aman kan Pak Bu? Halo? Meskipun ada isu tsunami, Masya Allah, Allah Akbar. Ya, insya Allah kita tetap aman Bapak Ibu. Insya Allah. Informasi yang ada di medsos kalau itu akan terjadi ada gempa bumi 8,8 skala Richter, kemudian ada tsunami, itu potensi, bukan prediksi. Dan potensi itu bisa saja tidak terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya perlu sampaikan dalam hal ini karena memang penting agar tidak resah. Kami ada di lembaga pendidikan Yabis Ibnu Sina atau terkenal Al-Azhar. Itu sudah ramai wali murid izin ke kepala sekolah, saya izin fungsi dengan anak saya. Ini terlalu berlebihan. Ya, tapi ya kami dari lembaga pendidikan ya monggo, itu hak panjenengan. Ya, kemudian dari keluarga luar kota pada telepon, gimana posisi di mana? Ya di rumah. Kenapa ada hijrah? Kenapa ada ngungsi? Kenapa harus ngungsi? Karena kami dalam keadaan aman-aman saja. Ketahuilah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kematian itu tidak harus dengan tsunami. Kematian tidak harus dengan ada gempa bumi. Matur nuwun Bu calon haji. Masya Allah. Ini harus kita dasari betul Bapak Ibu. Penting momen seperti ini saya selaku mubalih perlu menyampaikan untuk menenangkan masyarakat. Jadi kematian itu pasti. Leres kau betul? Boten kudu wonten tsunami, boten kudu wonten gempa bumi. Bisa saja orang mati atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara. Kewajiban kita mempersiapkan diri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, kok kita dalam keadaan ketaatan, maka insya Allah syahid. Oleh karenanya ketika menghadapi isu tsunami seperti ini, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Sebelum tidur berwudu, Bapak Ibu, berwudu, berdoa. Kalau kemudian ternyata tidak bangun lagi dikarenakan musibah, insya Allah syahid. Dan jauhi kemaksiatan sejauh-jauhnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan satu katakan musibah bentuknya adalah adab celaka ditujukan kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Adapun kepada orang yang dekat dengan Allah, insya Allah
Allah akan melindungi kita, dan itu sudah terbukti mulai dari Aceh di mana ada masjid utuh. Betul Pak Ibu? Nggih? Ngertos mboten? Lah nggih. Setiap tempat ada kejadian-kejadian yang di luar akal. Terakhir yang ada di wilayah Pundi, kalau ini daerah Banten apa nggih? Subhanallah, semuanya kena. Ada di situ bangunan dekat pantai yang digunakan untuk tahfidz santri utuh. Al-Qur'an lagi Bapak. Gini Pak. Jadi Al-Qur'an, monggo Bapak Ibu kuatkan diri dengan pendekatan diri kepada Allah dengan banyak sholat. Ya, kemudian sholat wajibnya, kemudian sholat sunnah, kemudian baca Al-Qur'an, Allah akan melindungi. Percaya? Insya Allah. Yakin? Yakin. Ini berkaitan dengan rasa syukur kita, rasa aman. Selanjutnya tidak lupa pula kita aturkan salawat serta salam terhadap junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang istiqomah di dalam syariatnya. Dan selanjutnya saya dalam hal ini diberi kesempatan untuk memberikan tausiah atau mau'izah hasanah dalam acara Walimatus Safar Ibu Sulastri. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan perjalanannya, memberikan kepadanya kesehatan, kemudahan, diberi kemampuan bisa menunaikan rukun-rukunnya, dan diberi kesempatan juga maksimal di dalam ibadahnya, sehingga kembali lagi ke Cilacap ini dengan menyandang haji yang mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan siang ini, dereng ngantuk kan Pak Bugi? Dereng, alhamdulillah. Namun ngantuk bubar bawang. Adalah Walimatus Safar. Ya, kadang ada pertanyaan dari para jamaah Ustaz, gimana sih Walimatus Safar itu hukumnya? Maka kita bisa memberikan pencerahan. Ada sebagian para ustadz, para ulama yang mengatakan itu ghairu masyru', artinya tidak ada syariatnya. Macam tidak mau. Ada yang kemudian mengharuskan, harus mau bepergian ke haji itu harus ada Walimatus Safar, sama-sama kencengnya. Akhirnya tidak akan pernah ketemu. Maka dalam hal ini saya memilih yang tengah-tengah. Ya, yang tengah-tengah, yaitu apa? Tidak wajib dan juga tidak dilarang secara mutlak. Oke. Ada catatan di sana Bapak Ibu. Ya, barangkali Bapak Ibu yang akan menunaikan tindak haji yang lainnya ataupun umroh, maka kita tengah-tengah. Selama kemudian tujuan kita adalah mengundang sanak saudara untuk silaturahmi, yang penting menyadari, meyakini bahwa Walimatus Safar ini bukan ada kaitannya dengan ibadah haji. Artinya kalau tidak Walimatus Safar, hajinya tidak mabrur. Nah, ini berlebihan. Tetap kita mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang boleh, tapi tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Sah-sah saja, tidak mengapa, karena ada unsur kemudian pertemuan dengan keluarga, kumpul semuanya, dan juga menjadi wasilah barangkali Ibu Sulastri ini dengan memberikan buku rampe, termasuk snack dan sebagainya, itu adalah wasilah untuk memudahkan perjalanan beliau dengan mengawali dengan sedekah. Ya. Kalau di dalam rujukan hadisnya yang ada itu adalah Rasulullah SAW biasa melakukannya ketika setelah pulang haji, Bapak Ibu. Setelah pulang haji, Rasulullah kemudian merintahkan para sahabat untuk menyembelih binatang atau satu ekor kambing untuk makan-makan bagian dari rasa syukur setelah kondur dari haji. Ala kulli hal, yang jelas itu semuanya tidak usah kita permasalahkan. Yang penting kegiatan ini adalah tidak ada kaitannya dengan rukun haji. Dijalankan tidak mengapa, tidak dijalankan juga tidak mengapa. Dan yang penting adalah kegiatan ini tidak ada juga
unsur-unsur kesyirikan, ya, tidak berlebihan, insyaallah tidak berlebihan ya misalnya ya. Kemudian jauh dari riya, jauh dari pamer. Ini penting lagi bagi yang mau tidak haji. Kemudian kenapa kegiatan ini perlu juga tetap dilanjutkan? Karena berikutnya ini adalah momen masyarakat untuk mengetahui syariat haji. Karena sangat jarang pengajian, kemudian temanya haji. Kajian ataupun waktu taraweh ada materi haji. Nah, inilah momen yang penting di sini. Ustadz ataupun mubalagh itu menyampaikan materi haji. Adapun kepada orang yang mau tidak haji, ada di sana sudah ada kelompok bimbingan ibadah haji. Dan Ibu Sulastri ini sudah tidak asing lagi bagi saya, karena saya termasuk adalah pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji Al-Mabrur pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap. Ya, alhamdulillah tahun kemarin saya yang ditugasi untuk mendampingi para jamaah haji. Tahun 2007 saya juga diberi kesempatan untuk juga berangkat mendampingi jamaah haji. Itu yang katakanlah menjadikan alasan kemudian kami ataupun saya dalam hal ini hadir di sini untuk memberikan mauidhah ataupun tausiah ataupun berdakwah terkait dengan masalah manasik haji. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar pelaksanaan ibadah haji itu ada di dalam Al-Quran, sudah saya sebutkan tadi, dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada dalam surat Al-Imran ayat 97. Dan juga hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa al-Islam itu berdiri atas 5 pondasi. Pertama adalah syahadat, dua kalimat syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah untuk sampai ke tanah haram, diberi kemampuan baik secara finansial ataupun harta ataupun juga kemudian fisik. Oke. Nah, menarik perlu kami sampaikan di sini, kadang ada masyarakat memahaminya berdasarkan pemahaman sendiri, memahami kalimat sesuai kemampuan. Ketika ditanya, Pak, Bu, boten tidak haji, padahal mereka kagungan mobil, ya, tanah juga tidak sedikit. Kan jawabannya bagi yang diberi kemampuan, Ustaz, saya belum banyak ilmu, saya belum banyak ketaatan, jadi saya belum diberi kemampuan oleh Allah tidak ke sana. Alasan seperti itu benar benar. Karena saya belum dipanggil. Alasan seperti itu leres betul Bu? Betul leres. Sangat-sangat tidak benar. Dia ada kemampuan secara fisik, finansial dan kesempatan. Alasannya saya belum terpanggil dulu. Tidak pas itu. Kemudian juga saya masih butuh pendidikan untuk anak saya. Itu alasan kemudian seorang tidak berangkat ibadah haji. Kalau orang ini benar-benar sudah diberi kemampuan, ternyata tidak juga menunaikan ibadah haji, Bapak Ibu, apabila dia meninggal dunia, maka kata Nabi SAW, dia kemungkinan akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Iya, diancam dosa besar. Orang sudah punya kemampuan kok bukan tidak? Alasannya untuk biaya ini, biaya ini, Masya Allah. Itulah menariknya Bapak Ibu, saya pernah sampaikan juga di waktu bimbingan ibadah haji. Untuk orang-orang wilayah Jawa khususnya dibanding dengan wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, beda sekali Bapak Ibu. Kalau di wilayah Sulawesi itu orang motivasi ketika seorang sudah menikah, ya, menikah itu
Kemudian yang ingin dilanjutkannya itu adalah apa? Rumah Mekah, tanah mewah. Semuanya. Jadi menikah dulu, kemudian punya rumah. Setelah punya rumah, Mekah. Ke Mekah dulu, baru kemudian mewah dan lemah. Kalau orang Jawa khususnya kebanyakan apa? Nikah, rumah, lemah dulu, kemudian mewah dulu, baru Mekah. Jadinya lah sudah usia sudah tua. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau merubah mindset atau cara berpikirnya seperti orang Sulawesi, kami dapati orang Sulawesi itu masih muda-muda. Itu bagus saja. Makanya saya memotivasi kepada anak-anak muda yang baru nikah segera punya rumah, setelah rumah Mekah dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan harta yang diberikan untuk ke Mekah. Pasti Allah akan ganti. Nih, saya motivasi kepada Bapak Ibu yang belum tidak haji dan sebenarnya punya tapi kok masih pas-pasan, Ustaz. Saya akan cerita ada jamaah masjid, ya saya sebutkanlah, katakan Jalan Bakung, Tepang, Bakung, Pak. Ya, ada jamaah sana, saya motivasi untuk tidak haji. Kemudian dia akhirnya daftar. Waktu itu masih porsi itu 20 juta. Setelah 20 juta kemudian ada masa pelunasan harus 27 juta. Dia melunasi 7 jutanya itu, ternyata berikutnya tidak punya uang untuk kemudian sanggup termasuk meninggali anak istrinya. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Tapi dia punya kapal kecil untuk biasa mencari udang. Berangkat itu cerita sampai istrinya itu sampai ngutang-ngutang untuk makan hariannya. Dia berangkat. Gimana Pak, masa saya ngutang Pak? Tidak apa-apa, catat saja. Mudah-mudahan nanti Allah ganti. Sampai di sana, Masya Allah, 40 hari di perjalanan di sana itu ada informasi dari ibunya, Pak, ini ternyata ada orang yang mau memberangkatkan kapalnya karena ada musim udang. Udah silahkan dijalankan aja. Akhirnya ternyata hasil udang itu adalah melebihi atau mendapatkan hasil. Kemudian akhirnya apa Bapak Ibu? Setelah pulang, ini ceritanya singkat saja. Pulang itu kemudian dia cerita, dihitung hasil pendapatan udang, kemudian termasuk untuk nyaur hutangnya selama lagi ditinggalkan sebelum datangnya udang tersebut, ternyata total bersih itu 27 juta untuk biaya haji. Allah ganti lagi. Hutang sudah lunas, dapat uang 27 juta. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan orang yang pengen melakukan satu kebaikan. Allah pasti akan ganti. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bingung. Allah itu maha kaya. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir gaji. Kalau gaji memang tertera tertulis sekian, tapi kalau rizki tidak akan pernah tertulis sekian, akan melimpah terus. Oke. Nah itulah Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita di dalam momen seperti ini memberikan motivasi kepada Bapak Ibu kembali kepada kalimat manis taqwa ilai sabila, orang yang diberi kemampuan monggo jangan tunda. Jangan tunda. Masih usia muda yang baru menikah kemudian punya rumah, segera daftar haji dulu. Apalagi sekarang pemberangkatan tahun 2040 Pak. Tidak tahun mali. Kan seperti itulah tunda-tunda sedemikian banyak tahunnya, maka tidak ada salahnya kemudian kita nabung mulai sekarang. Porsi dulu 25 juta, berikutnya sambil nyicil ya. Bapak Ibu yang sholli rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
yang penting untuk kemudian kami ingatkan kembali, mudah-mudahan juga manfaat buat ibu-ibu yang mau tidak haji kapan, adalah ini adalah bagian dari mauidhah saya kepada Bu Sulastri. Ingat akan bimbingan haji dari bulan-bulan yang kemarin. Tujuan ibu menuju ke tanah haram yang pertama, nomor kayak kata betul Bu? Ingat tak Bu? Tujuan haji pertama taubat, ibadah, doa. 3. Taubat, ibadah, doa. Tujuan ke sana seperti itu, bukan untuk belanja, bukan kemudian untuk kemudian nanti pulang mendapat gelar hajah. Udah dipanggil hajah ya oke, tidak pun tidak kenapa. Saya sering dipanggil Pak Sofir, tidak apa-apa, tidak kemudian hilang. Dipanggil Pak Haji ya tidak apa-apa. Pak Haji karena hajinya 2 kali ya tidak apa-apa. Tidak ada aturan seperti itu. Biasa-biasa saja kali. Gitu ya Bu Sulastri ya. Besok kalau kondur tidak dipanggil Bu Hajah tidak apa-apa. Iya, karena itu bukan tujuannya. Tujuan tidak haji adalah karena memang menunaikan rukun Islam kelima, bagian dari cara Allah menghapus dosa-dosanya. Kan itu. Kalau haji mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, tidak ada jaza bagi orang yang haji mabrur kecuali adalah surga. Dosanya terang. Apalagi kemudian di sana, masya Allah. Kenapa tadi kita wasiatkan untuk banyak? Pertama target taubat dulu, sampai sana. Ya, karena ini gelombang 2 berarti ibu nanti menuju ke Makkah langsung. Ya, kalau gelombang pertama menuju ke Madinah. Kalau gelombang 2 menuju ke Makkah dulu, kemudian menunggu sampai berarti langsung menunaikan nanti besok. Biasanya kalau al-mabrur berarti di Yalamlam kemudian mengucapkan labbaika umrotan, karena haji panjenengan, haji kita semua itu haji tamatuk namanya. Tadi diplesetkan tamatuk, tangi mangan turu. Tapi tidak, insya Allah kita tamatuk benar-benar tangi mangan turu oke, tapi ibadahnya juga oke, kan gitu ya. Jadi sampai di Yalamlam nanti mengucapkan labbaika umrotan. Jadi karena tamattu selalu didahului dengan umroh terlebih dahulu. Orang yang tidak haji mesti umroh. Orang tidak umroh betul mesti haji. Kalau haji itu asyhurul ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu. Kalau umroh di luar bulan itu. Tapi orang yang tidak haji, maka dia selalu mengawali dengan umroh dulu. Setelah umroh, setelah lebih ke umrotan, maka sampai di hotel meletakkan pakaian ataupun bawaan, pembagian kamar, kemudian setelah itu tindak melakukan tawaf ya 7 kali, kemudian sa'i, selesai tahallul, kemudian kita menunggu sampai pelaksanaan waktu haji, berarti sudah umroh sekali. Ketahuilah, diingatkan setiap keadaan selalu ingat, oh saya kesini itu untuk apa? Taubat. Maka carilah tempat yang mustajab untuk kemudian bertobat. Sempatkan betul, maksimalkan Ibu Sulastri. Kesempatan ini bisa jadi tidak akan terulang. Betul? Kesempatan kadang memang tidak akan terulang. Bahkan kalau melihat dari umur Ibu Sulastri, apalagi mau daftar lagi haji tahun berapa, tidak mungkin. Maka kepergian ini hendaknya jadikanlah kepergian yang terakhir. Dan otomatis kalau kita tahu ini adalah kepergian terakhir, maka maksimalkan. Jangan sia-siakan, tidak harus sehari, bahkan menit kita gunakan untuk ibadah, untuk bertobat, kemudian berdoa, kemudian beribadah. Adapun kemudian pengen beli sesuatu, Ibu, ya boleh saja pulang dari masjid sambil hilang-hilang disit. Hari pertama hilang-hilang disit lah, lihat pinggiran toko itu, atau tanya dulu, tidak apa-apa sekali waktu. Tapi jangan menjadi tujuan utamanya. Saya pengen
memberikan oleh-oleh mantuku pas sugeng misalnya itu ya, misalnya ya. Misalnya untuk masak dan sebagainya, boleh saja, tapi itu dijadikan agenda kegiatan yang sampingan lah. Tujuan utamanya adalah ibadah. Kemudian doa, jangan sampai tidak banyak berdoa. Doa, seperti yang saya sampaikan itu, ketika mengangkat tangan, upayakan dengan menumpukan tangan, tidak seperti ini, tapi ini menurut penelitian pakar hadis itu lebih mendekati kepada kebenarannya ada, dan bahkan ada keadaan beda. Panjenengan silahkan Bapak Ibu, ketika panjenengan berdoa, posisi tangan seperti ini dengan posisi tangan seperti ini mesti ada bedanya. Itulah gini dengan ini berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa untuk diri, berdoa untuk anak, dan kalau berdoa untuk suami yang sudah meninggal, berdoa untuk bapak ibu yang sudah meninggal, kemudian untuk anaknya disebutkan satu persatu itu. Misalnya untuk mendoakan ihsan, ya Allah beri kemudahan ihsan, satu persatu. Kemudian anaknya berikutnya. Jadi berdoa ketika kemudian menyebutkan nama perseorangnya itu tiba-tiba waktu habis, ya kayaknya kurang waktunya. Nah termasuk ibu-ibu di sini, ibu, bapak ibu, ketika di rumah juga panjenengan sholat malam, sholat tahajud. Kalau panjenengan pengen benar-benar mendoakan untuk orang lain, maka waktunya kurang. Karena kita itu pelit, tidak mau mendoakan untuk orang lain, hanya doa untuk diri sendiri selesai. Kemudian langsung pegang HP. Alhamdulillah sudah sholat tahajud. Itu jangan seperti itu. Itu namanya bisa kategori ria. Termasuk Ibu Sulatir juga seperti itu. Nanti selfie, alhamdulillah sudah sampai Masjidil Haram, tidak usah dulu. Paling kalaupun mau ngambil gambar untuk kenang-kenangan nanti di rumah tidak apa-apa, tapi tidak usah kemudian di share seperti itu. Khawatirnya tidak ikhlas, ingin diuji, jadilah amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bu ya. Jadi lakukan maksimal untuk taubat, beribadah dan doa. Dan subhanallah ibu-ibu, keberangkatan Ibu Sulastri ke sana itu benar-benar tidak bisa dimiliki oleh panjenengan kesempatan untuk meraih ibadah, meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena sholat di Masjidil Haram itu dibanding dengan sholat di masjid di Tegal Reja ini berapa kali? 100.000 kali dibanding sholat di Masjid Cilacap. Nanti ketika selesai di Makkah kemudian ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali dibanding sholat di luar Masjid Nabawi ataupun di Masjid Darussalam Cilacap. Jadi luar biasa pahalanya. Maka kalau kemudian tidak maksimal dalam pelaksanaannya, sia-sia. Sudah mengeluarkan biaya banyak, ya sudah jauh meninggalkan keluarga, ternyata di sana hanya benar-benar tamatu tangi mangan turu tok, tidak mau ibadah. Jangan sampai seperti itu. Apa ada Ustaz yang tamatu benar-benar tangi mangan turu? Ada. Saya dapati betul. Karena saya itu selalu yang menjadi pembimbing ataupun ketua rombongan, saya selalu kontrol jamaah dari kamar ke kamar, siapa yang barangkali lagi sakit. Ternyata didapati ada orang tidak sakit, tapi bukan dari Cilacap, dari kota lain. Saya lupa, boten tidak ke masjid, lah boten ke hotel mau. Mana lupa. Kesempatan ini tidak terulang. Kenapa kok panjenengan sholat kok ini di hotel, padahal panjenengan sehat? Kalau sakit sih tidak mengapa, ini sehat. Udahlah, nggak usah banyak ceramah. Bilang astagfirullah, bisa seperti itu benar-benar terjadi. Saya pernah ya ada orang Magelang kebetulan. Saya ngontroli jamaah, memotivasi jamaah yang kadang ya namanya jamaah kan ada yang males kayak gitu. Saya motivasi, Pak, Bu, ayo kesempatan ini tidak terulang loh, mumpung di
Masjidil Haram, mumpung di Mekah, datangi Masjidil Haram. Insya Allah masih kuat. Yang penting tekadnya kuat, maka Allah pasti akan memberikan kekuatan. Kalau dalam hati, aduh saya tidak kuat, ya dilalahnya tidak kuat. Tapi kalau kuat, insya Allah Allah pun akan memberikan kekuatan. Ya, jadi berusahalah terus berpositif thinking, berpikiran positif. Saya akan kuat ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, terkait dengan syariat haji tadi saya sampaikan sudah umroh. Kemudian nanti begitu memasuki tanggal 8 Dzulhijjah ya, tanggal 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Kalau kita itu berarti pas tarwiyah, ada yang jamaah ataupun masyarakat kita ada yang puasa tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah, kan itu tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah Idul Adha. Nah, Ibu Sulastri berhubung gabungnya dengan KPIH Al-Mabrur yang memang menjunjung tinggi sunnah, yaitu berupa adalah tarwiyah, maka tanggal 8 itu diborong menuju ke Mina. Sementara jamaah haji yang tidak tarwiyah mereka cukup tetap di Mekah. Begitu tanggal 8 sore ataupun siang dibawa ke Arafah. Kalau orang yang tarwiyah itu menuju ke Mina. Nah, di Mina itu Ibu nanti kita sampaikan Bapak persis seperti keramik paving ya. Nanti di sana itu pakai karpet seperti ini Bu, ditaruh di atas paving, tidurnya di situ. Makanya ada satu bantal tiup ya. Itu cukup bisa membantu untuk sebagai bantal tidur itu. Orang haji pas di Mina nelangsani tidur di karpet, tidak pakai kasur, di atas paving, debunya bertebar, masya Allah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Ibu Sulastri diberi kesehatan. Itu di Mina, itu orang yang melaksanakan tarwiyah itu sudah posisinya tanggal 8 malam 9 berada di Mina. Orang-orang berada di Arafah, orang yang mengerjakan tarwiyah itu masih berada di Mina. Paginya tanggal 9 Arafah diborong menuju ke Arafah, ketemu saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan tarwiyah. Panjenengan mendapatkan pahala yang tidak didapati oleh orang yang tidak tarwiyah. Padahal tindak hajinya panjenengan sekali-kalinya. Maneman kalau tidak tarwiyah. Barangkali ada yang nuwun sewu, ada jangan tarwiyah nanti bisa bahaya, bisa capek dan sebagainya. Insya Allah kalau kita yakin Allah yang beri kesehatan, kita akan mendapatkan kesehatan itu. Jadi tidak usah goyah, tidak usah kemudian karena nanti bertemu dengan jamaah lain yang tidak tarwiyah. Kadang kemudian rodo kayak semacam itu loh Bu, kayak semacam ingin menggagalkan kegiatan tarwiyah, padahal itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah tarwiyah maka tanggal 9 menuju Arafah. Setelah di Arafah panjenengan sampai di waktu maghrib menuju ke Musdalifah itu Bu. Musdalifah itu lagi-lagi, kalau tadi di Arafah itu tempatnya, kalau tadi seperti itu pakai di Mina itu pakai karpet